Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan semakin memanas. 3 pecahan Kyuubi dan para Otsutsuki kini mengalihkan fokus mereka kepada Obito. Mereka menyadari bahwa selama Obito masih bertarung, akan sulit bagi mereka untuk menangkap Sasuke dan Boruto. Dengan kekuatan Susanoo miliknya yang dapat menembus objek, Obito menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Boruto yang memperhatikan gerak-gerik musuh langsung menoleh ke Sasuke dan Obito. Paman Obito, Sasuke Sensei, ada yang aneh dengan mereka. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Aku punya firasat buruk, kemungkinan besar mereka akan mencoba menyingkirkan Paman Obito lebih dulu. Selain itu, aku mulai merasa bosan terus-menerus menghadapi mereka. Tapi yang lebih menggangguku, bagaimana dengan Kawaki? Dia sedang dikejar oleh 3 Otsutsuki sekaligus. Apakah dia bisa mengatasi mereka sendirian? Sasuke menatap Boruto dan menjawab, "Boruto, fokuslah pada pertarungan di depanmu. Jangan biarkan pikiranmu teralihkan oleh hal yang tidak perlu. Kita belum mengalahkan satupun dari mereka, dan itu bukan hal yang bisa kita abaikan. Kawaki kuat, dia pasti bisa bertahan. Yang lebih mengkhawatirkanku adalah keadaan ayah dan ibuku yang saat ini terjebak di dimensi lain. Jika dia kalah, maka mereka juga berada dalam bahaya. Tapi jangan khawatir, dengan Kamui, aku bisa melacak keberadaan mereka. Sekarang, mari kita selesaikan pertarungan ini." Obito mengangguk dan berkata, "Kita harus segera menyelesaikan ini. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku ingin segera bertemu Rin kembali." Setelah berkata demikian, Obito mengeluarkan pedang Rikudo miliknya lagi. Dengan satu gerakan cepat, ia menciptakan sebuah sangkar energi yang mengurung pecahan Kyuubi dan para Otsutsuki yang ada di depan mereka. Tidak hanya itu, Obito segera meremas pedangnya menjadi 2 bagian, menciptakan gaya dorong yang membuat musuh mereka saling bertabrakan dengan kekuatan besar. Boruto yang melihat celah itu segera membentuk segel tangan dan mengaktifkan Jutsu Suiton, menyemburkan air ke arah musuh untuk membasahi mereka. Dalam waktu singkat, Sasuke melompat ke udara, menghunuskan pedangnya, lalu melepaskan Amaterasu dan Chidori secara bersamaan. Api hitam menyelimuti sangkar tersebut, sementara petir menyambar dengan kekuatan yang dahsyat, membuat suhu dalam sangkar meningkat drastis. Melihat musuh mereka mulai terhimpit oleh kombinasi serangan, Sasuke segera berkata, "Boruto, sekarang waktunya. Gunakan kekuatan karmamu dan serap Shinju mereka." Mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Boruto mengangguk dan segera maju selangkah lebih dekat. Ia mengaktifkan karma yang terukir di tangannya, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari telapak tangannya, muncul rinnegan merah milik Momoshiki. Mata itu berdenyut, memancarkan energi luar biasa, lalu mulai menarik Shinju dengan kekuatan gravitasi yang luar biasa. Otsutsuki yang melihat itu terkejut, tetapi kemudian tersenyum tipis. "Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menggunakan kekuatan asliku." Ia memandang Boruto, Sasuke, dan Obito dengan penuh kewaspadaan. "Aku harus mengakui bahwa kalian bertiga memiliki kerjasama yang luar biasa. Tidak kusangka aku akan melihat kombinasi kekuatan sehebat ini. Tapi aku adalah Otsutsuki dengan kasta tertinggi, dan sekarang akan kutunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan kita." Dengan satu gerakan tangan, Otsutsuki mengeluarkan rantai besi berwarna ungu dari tubuhnya, melilit Shinju yang sedang terserap oleh rinnegan Boruto. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia berhasil menghentikan daya tarik rinnegan itu dan, dalam sekejap, mengayunkan pedang cakranya untuk menghancurkan pedang Rikudo milik Obito menjadi serpihan kecil. Boruto, Sasuke, dan Obito terbelalak. Mereka tidak percaya bahwa Otsutsuki mampu menghancurkan pedang Rikudo yang selama ini dikenal sebagai senjata yang hampir tak bisa dihancurkan. Dia menghancurkannya begitu saja. Boruto bergumam dengan ekspresi terkejut. "Bagaimana bisa?" Saat itu, Otsutsuki mulai mengeluarkan uap cakra yang begitu besar dari tubuhnya. Energinya terasa begitu kuat hingga membuat udara di sekitar mereka bergetar. Dengan suara dingin, ia berkata, "Sekarang saatnya mengakhiri kalian."
Sepertinya waktu bermain sudah selesai. Kalian memiliki kemampuan yang cukup merepotkan bagiku. Jika kalian berhasil menyerap pecahan Jiubi ini, aku akan berada dalam masalah. Karena itu, aku akan menghapus kalian sekarang. Tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, tanah di bawah mereka terbelah menjadi dua bagian, menciptakan jurang besar yang menelan seluruh area pertarungan. Obito, Sasuke, dan Boruto kehilangan pijakan dan mulai jatuh ke dalam kegelapan. Namun, sebelum mereka jatuh lebih jauh, Otsutsuki mengeluarkan serangan lain. Dari langit, petir raksasa menyambar turun, sementara angin tornado yang besar berputar di sekitar mereka. Melihat hal itu, Boruto segera bereaksi. Dengan cepat, ia menangkap Obito dan Sasuke di udara, lalu menggunakan Kuchiyose untuk memanggil elang milik Sasuke. Dengan cekatan, mereka bertiga mendarat di punggung elang tersebut dan menghindari jatuh lebih jauh ke dalam jurang. Sasuke menghela napas lega sebelum berkata, kali ini benar-benar berbahaya. Dia mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Sejujurnya, aku curiga dia berniat meluncurkan tornado ini bersamaan dengan petir yang ia persiapkan. Boruto, apakah kau bisa menyerap jutsu ini? Boruto menatap pusaran tornado dan petir yang berkilat di dalamnya dengan wajah cemas. Aku tidak yakin, Paman Sasuke. Jika itu murni teknik ninjutsu, aku bisa menyerapnya. Tapi ini terasa berbeda. Sepertinya dia menggunakan elemen alami secara langsung. Jika itu benar, mungkin aku tidak bisa menyerapnya. Obito yang mendengar itu mengangguk pelan. Dia semakin kuat. Aku bisa merasakan auranya yang semakin liar. Lagi pula, dia bahkan bisa menghancurkan pedang Rikudo dengan satu serangan. Kita harus memikirkan strategi baru. Sejujurnya, aku tidak ingin membiarkan Otsutsuki ini kembali ke tempat ini. Lihat seberapa kuat dia seorang diri. Sementara itu, Otsutsuki menatap mereka dan berkata, sudah cukup permainan ini. Manusia rendahan seperti kalian tidak punya tempat di sini. Aku akan menghabisi kalian, dan Boruto harus tetap hidup, tapi aku tidak akan ragu untuk melukainya jika diperlukan. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya ke arah mereka. Petir raksasa menyambar turun, diiringi tornado besar yang berputar ganas. Tanah yang sebelumnya terbelah kini menyatu kembali dengan kecepatan tinggi, berusaha menjebak ketiga ninja di dalamnya. Otsutsuki tertawa kecil. Selesai. Kalian tidak akan bisa menahan seranganku dengan trik murahan itu. Aku akan membuat kalian kesulitan bernapas, lalu mengambil Boruto. Aku tidak boleh membiarkannya mati begitu saja. Otsutsuki perempuan itu berhasil menjebak Boruto, Sasuke, dan Obito dalam satu serangan dahsyatnya. Aku sudah memastikan bahwa kuburan ini cukup kuat untuk menahan kalian selamanya. Ia kemudian menatap ke arah tempat Boruto terperangkap. Namun, kau berbeda, Boruto. Aku membutuhkan tubuhmu dalam keadaan hidup. Aku akan menarikmu keluar, tetapi dalam kondisi sekarat. Sementara itu, ia memastikan bahwa Sasuke dan Obito akan tetap terkubur selamanya. Setelah itu, ia menoleh ke rekan-rekannya dan berkata, kurasa kita tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Mereka sudah tamat. Sekarang, tidak ada salahnya jika kalian bergabung dengan ketiga sahabatmu untuk mencari jejak Ishiki. Setelah kita menemukan pemilik cakra itu, dunia ini akan berada di akhir. Jura yang mendengar ucapan itu pun segera menanggapi, mungkin yang kau maksud adalah Kawaki, murid Ishiki Otsutsuki yang telah lama pergi. Anak itu adalah pewaris kekuatan Ishiki melalui segel karma yang ada di tubuhnya. Namun, menurutku, dia tidak lebih kuat dari Boruto. Kita seharusnya bisa menangkapnya dengan mudah. Otsutsuki perempuan itu menyipitkan matanya dan menjawab, aku tahu apa yang terjadi di dunia ini sejak melihat Momoshiki di dalam tubuh Boruto. Tapi aku tidak percaya bahwa Ishiki dikalahkan dengan mudah. Jura menanggapi dengan serius, memang benar. Ishiki dikalahkan oleh dua orang. Satu dari mereka adalah Uzumaki Naruto, seorang Jinchuriki dari salah satu biju yang ada di dunia ini.
Mendengar itu, Otsutsuki perempuan itu tampak berpikir dalam-dalam. Uzumaki Naruto, katamu? Jika dia benar-benar seorang Jinchuriki, maka dia pasti memiliki kekuatan yang menarik. Di mana dia sekarang? Seseorang dari kelompok itu, Matsuri, menyela, lebih baik kalian pergi menemuinya. Aku akan tetap di sini dan menjaga kuburan Boruto, Sasuke, serta Obito. Aku tidak suka membuang waktu lebih lama. Aku ingin segera menyelesaikan semuanya, termasuk menelan Boruto dan juga Kawaki. Kita sudah kehilangan Hidari, dan itu membuat kita harus lebih berhati-hati. Otsutsuki perempuan itu mengangguk, baiklah. Jika begitu, kami akan pergi ke lokasi Kawaki. Sisanya, aku percayakan padamu, Matsuri. Setelah mereka pergi, Matsuri segera menggunakan Jutsu Doton untuk memperkuat kurungan tanah yang menahan Boruto dan yang lainnya. Ia tidak ingin memberikan kesempatan sekecil apapun bagi mereka untuk melarikan diri. Sambil mengamati tanah yang bergerak, ia berkata pada dirinya sendiri, aku bisa merasakan mereka masih hidup di dalam sini. Tapi aku tahu mereka bisa melakukan sesuatu yang tak terduga kapan saja. Terutama Boruto, dengan kemampuan Hiraishin-nya, ia bisa berpindah tempat sesuka hati. Namun, aku yakin dia tidak akan sempat melakukannya. Semakin lama mereka terkubur, semakin lemah mereka. Matsuri kemudian tersenyum kecil sambil menggumam. Sementara Otsutsuki itu pergi, aku akan menghidupkan kembali Hidari. Ini waktu yang tepat. Apalagi, salah satu Uchiha ada di sini bersamaku. Jika aku mengambilnya dan menjadikannya Shinju, maka Hidari bisa terlahir kembali. Tanpa ragu, Matsuri mengeluarkan sebuah sumeaka dari tubuhnya. Lalu berkata dengan nada dingin, aku akan menggunakan sumeaka ini untuk menggigit Sasuke dan mengubahnya menjadi Shinju. Mereka sudah mulai melemah, dan mereka tidak akan bisa menolak perintah dari Otsutsuki. Tiba-tiba, Jura menghubungi Matsuri melalui komunikasi telepati. Lakukan rencana itu sekarang. Ini kesempatan emas untuk memperkuat diri kita. Aku sudah muak harus berpura-pura tunduk pada Otsutsuki itu. Jika kita berhasil menghidupkan kembali Hidari, maka kekuatan sejati kita akan kembali, dan kita bisa melawan Otsutsuki secara langsung. Matsuri tersenyum mendengar jawaban itu. Ya, aku mengerti. Ini memang karakter manusia. Mereka selalu percaya bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya. Namun, pada akhirnya, kita yang akan menang. Ia lalu menempelkan tangannya ke tanah, menggunakan kekuatan elemen kayunya untuk menarik Sasuke dari dalam tanah. Setelah Sasuke berhasil dikeluarkan, Matsuri melihat bahwa ia dalam kondisi kritis, kehabisan napas akibat terjebak terlalu lama di bawah tanah. Dengan ekspresi penuh kemenangan, Matsuri berkata, kurasa aku tidak perlu takut pada Boruto ataupun Obito. Mereka masih di dalam tanah. Dan untukmu, Sasuke Uchiha, Cakra MU hampir habis. Aku akan menggunakanmu untuk menghidupkan kembali Hidari. Matsuri lalu menciptakan pohon dari elemen kayunya, mengikat tubuh Sasuke di sana. Dengan cepat, ia memerintahkan sumeaka untuk menggigit Sasuke. Saat makhluk itu menggigitnya, tiba-tiba aura cakra merah menyelimuti tubuh Sasuke. Namun, ada sesuatu yang aneh. Transformasi Sasuke menjadi Shinju Hidari tidak berhasil. Melihat kegagalan ini, Matsuri mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi? Kenapa ini tidak berhasil? Aku sudah memasukkan tubuh Hidari ke dalam tubuh Uchiha ini, tapi... Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara dari atas pohon di belakangnya. Jadi begitu caramu bekerja? Bersembunyi di balik bayang-bayang Otsutsuki dan mengkhianati mereka dari belakang? Matsuri terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sana, berdiri Boruto, Sasuke, dan Obito, dalam keadaan bebas, menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Saat itu, Matsuri masih berdiri di atas tanah yang telah ia perkuat dengan Jutsu Doton. Ia yakin bahwa Boruto, Sasuke, dan Obito tidak akan bisa keluar dari bawah sana. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang muncul.
Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ini belum selesai. Tiba-tiba, suara komunikasi dari Jura terdengar di telinganya. Matsuri, bagaimana dengan rencanamu? Apa kau sudah berhasil mengubah Sasuke menjadi Shinju? Matsuri mengerutkan dahi. Aku sudah mencoba, tapi ada sesuatu yang menghalangi transformasinya. Ini aneh. Seharusnya tidak ada yang bisa mencegah proses ini. Ia melirik ke arah Sasuke yang masih terikat di pohon dengan tubuh yang melemah. Mungkin ada faktor lain yang belum kita ketahui. Jura terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, pastikan dia tetap lemah. Aku dan yang lain akan segera kembali setelah menangkap Kawaki. Jangan biarkan mereka lolos. Matsuri mengangguk meskipun Jura tidak bisa melihatnya. Aku mengerti. Namun, sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, angin yang berhembus di sekelilingnya mulai bergetar, seolah-olah ruang di sekitarnya mulai berubah. Dan tanpa peringatan, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Matsuri menoleh dengan waspada. Boruto tersenyum tipis dan melangkah maju. Kau meremehkan kami. Kau pikir menjebak kami di bawah tanah sudah cukup untuk mengalahkan kami? Kau seharusnya tahu lebih baik. Sasuke, ya meskipun masih terlihat lemah, menatap tajam ke arah Matsuri. Kau mencoba mengubahku menjadi Shinju. Itu adalah kesalahan besar. Kau bahkan tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Matsuri menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Aku telah memperkuat kurungan tanah itu. Tidak ada celah sedikit pun untuk kabur. Bagaimana kalian bisa? Obito tertawa kecil. Kau melupakan satu hal, Matsuri. Kami tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk keluar dari sana. Aku bisa berpindah dimensi kapan saja, dan Boruto memiliki Hiraishin. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Matsuri mundur beberapa langkah. Ia bisa merasakan situasi yang berbalik. Jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir buruk untuknya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengaktifkan kekuatannya dan menciptakan akar-akar pohon raksasa dari tanah, yang langsung melesat ke arah Boruto dan yang lainnya. Jangan meremehkanku. Matsuri berteriak sambil meluncurkan serangan besar-besaran. Namun, sebelum akar-akar itu bisa mencapai targetnya, Sasuke mengangkat tangannya dan dalam sekejap, sebuah amaterasu membakar habis semua serangan tersebut. Boruto menghilang dalam sekejap dengan Hiraishin dan muncul tepat di depan Matsuri. Sudah cukup, Matsuri. Kau kalah. Sebelum Matsuri bisa bereaksi, Boruto meletakkan tangannya di dada Matsuri dan dalam sekejap, segel muncul di tubuhnya. Itu adalah segel yang mengunci cakra. Matsuri terjatuh ke tanah, tubuhnya melemah dalam sekejap. Kau tidak akan bisa bergerak lagi, kata Boruto tegas. Kami akan mengakhiri ini sekarang. Obito melangkah maju dan menatap Matsuri dengan penuh rasa penasaran. Sepertinya kau tidak lebih dari bidak kecil dalam rencana besar Otsutsuki. Sayang sekali, Matsuri. Sasuke menatap ke arah langit dengan ekspresi serius. Pertarungan ini belum selesai. Jura dan yang lainnya masih di luar sana. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mencapai Kawaki. Boruto mengangguk. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan rencana mereka. Obito membuka kamuinya. Ayo kita pergi sebelum terlambat. Dengan itu, ketiganya meninggalkan Matsuri yang tidak berdaya dan bergerak menuju pertarungan berikutnya. Pertarungan yang akan menentukan nasib dunia shinobi dan pertempuran terakhir mereka melawan ancaman terbesar yang pernah ada.